Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita bersama buku penjelasan mudah kitab Al-Ajurumiyah. Sekarang kita akan bahas inna dan saudarinya ya, bab 17 halaman 214. Wa amma inna dan adapun inna wa akhwatuha dan saudari-saudarinya fa innaha ya, maka sesungguhnya dia itu tansibu menasabkan alisma isimnya. Ya, maksudnya menasabkan mubtada wa tarfa'ul khabar dan merafa'kan khabar. Jadi fungsi inna adalah menasabkan mubtada dan merafa'kan khabar. Ya, mubtada yang kemasukan inna itu nanti namanya diubah menjadi isim inna dan khabarnya namanya khabar inna. Wahia dan dia adalah sebagai berikut ya, saudara inna dan saudara-saudarinya adalah sebagai berikut. Inna, pertama inna ya, artinya sesungguhnya. Wa anna ya, anna ini biasa diterjemahkan dengan bahwasannya. Walakinna dan lakinna artinya namun ya. Di sini lamnya tulis harokatnya pendek tapi dibacanya panjang ya, karena lakinna ini termasuk lafadz yang tulisan dan pengucapan beda, jadi dibacanya panjang lakinna. Wa ka'anna dan ka'anna ini artinya seperti. Walaita dan laita seandainya. Wala'alla ini artinya semoga. Taqulu ya, engkau mengatakan ya, di sini diberikan contoh. Inna Zaidan qa'imun, sesungguhnya si Zaid itu berdiri ya. Inna ini namanya nanti huruf taukid dan juga huruf nasab ya, huruf taukid wa nasbin, harfu taukidin wa nasbin. Kemudian Zaidan ini isim inna mansub, qa'imun khabar inna marfu. Walaita amran syakhisun ya, dan seandainya walaita seandainya amran si amr syakhisun muncul ya. Laita ini huruf tamanni namanya. Amran isim laita mansub, syakhisun khabar laita marfu. Wa ma'na inna dan makna inna wa anna dan anna lit taukidi untuk taukid ya, memberi makna penekanan. Walakinna dan lakinna lil istidrak. Istidrak itu artinya untuk mengoreksi ya. Wa ka'anna dan ka'anna lit tashbihi ya, untuk penyerupaan. Walaita lit tamanni, laita untuk tamanni pengandaian. Wala'alla dan la'ala lit taraji, taraji untuk pengharapan. Wa tawaqqu'i, tawaqqu'i ini ya bisa artinya ramalan ya, perkiraan atau kekhawatiran dari keburukan ya. Penjelasan ya, fungsi inna dan saudari-saudarinya adalah menasabkan mubtada ya, menasabkan isimnya mubtada dan merafa'kan khabar ya. Contohnya innal ilma nurun, sesungguhnya ilmu itu cahaya ya. Inna di sini huruf taukid dan nasab. Al ilma isim inna marfu', nurun khabar inna isim inna mansub ya, nurun khabar inna marfu'. Kemudian la'allal matara nazilun ya, semoga hujan turun. La'alla ini huruf tadi huruf apa? Taraji. Kalau ini huruf taraji ya, pengharapan. Al mataru isim la'alla mansub, nazilun khabarnya marfu. Kemudian mubtada yang dimasuki huruf inna namanya berubah menjadi isim inna ya. Isim inna termasuk kelompok isim yang mansub. Kemudian khabar yang dimasuki huruf inna namanya berubah menjadi khabar inna. Khabar inna termasuk kelompok isim yang marfu ya. Jadi al-ilma pada contoh di atas itu isim inna, nurun khabarnya. Kemudian al-matara ini isim la'alla, nazilun khabarnya. Kemudian berikut ini lafaz dan contohnya dalam kalimat ya inna dan saudari-saudarinya. Pertama, inna biasa diterjemahkan dengan sungguh. Fungsinya untuk memberi penekanan ya, biasanya terletak di awal kalimat. Misalnya innallaha jamilun, sesungguhnya Allah itu jamilun, maha indah. Ya, di situ inna Allah, di situ kenapa mansub? Karena dia menjadi isimnya, jamilun khabarnya. Kemudian anna bahwasannya ya, fungsinya untuk memberi penekanan juga. Ya, tapi dia letaknya di tengah kalimat. Misalnya asyhadu, aku bersaksi, anna bahwasannya Muhammadan
Nabi Muhammad Rasulullah, ya adalah utusan Allah. Di sini Muhammadan kenapa mansub? Karena jadi isim inna rasulu khabarnya. Lakinna namun, ya fungsinya untuk mengoreksi. Ya, contoh huwa faqirun, dia fakir, miskin. Lakinna abahu ghaniyun, akan tetapi bapaknya kaya. Ya, huwa mubtada, faqirun khabar, lakinna ini huruf istidrak ya. Aba ini isimnya mansub, ghaniyun khabarnya. Ya, ketika dikatakan dia miskin, ya, maka ada kemungkinan anggapan bahwasanya orang yang tuanya juga miskin gitu. Tapi untuk mengoreksi anggapan ini dihadirkan lafadz lakinna. Jadi maksud mengoreksi itu seperti ini gitu. Mengoreksi anggapan yang muncul dari pernyataan sebelumnya. Kemudian ka'anna, ya fungsinya untuk penyerupaan, ya litashbih. Misalnya ka'annal kitaba mudarisun, seakan-akan kitab itu guru. Ya di sini al-kitaba kenapa mansub? Karena jadi isim ka'anna, mudarisun khabarnya marfu'. Laita seandainya, ya fungsinya untuk pengandaian. Misalnya laitan nabiyya hayyun, ya seandainya nabi hidup, ya laita an nabiyya kenapa mansub? Karena jadi isim laita, hayyun khabarnya. La'ala, ya biasa diartikan semoga kalau untuk pengandaian, barangkali untuk tawakku, ya fungsinya untuk pengharapan atau juga bisa untuk kekhawatiran, ya atau berupa ramalan, perkiraan gitu. Misalnya untuk pengandaian la'alla zaidan najihun, semoga si Zaid sukses. Ya, zaidan di sini isim la'alla mansub, najihun khabarnya. Contoh untuk yang tawakku, ya untuk perkiraan atau kekhawatiran, misalnya la'alla zaidan maridun, barangkali Zaid sakit. Ya, la'alla zaidan di sini isim la'alla mansub, maridun khabarnya. Catatan, isim inna bisa juga berupa dhamir muttasil fi mahalin nasbin dan isim mabni lainnya. Ya, jadi isim inna ini selain berupa isim zahir bisa juga berupa dhamir, yaitu dhamir muttasil fi mahalin nasbin. Dhamir muttasil yang menempati posisi isim yang mansub, ya sebagai isim inna. Misalnya innahu mudarrisun. Ya. Dan juga isim mabni yang lainnya, misalnya isim isyarah, inna dzalika rajula fallahun, sungguh laki-laki itu adalah seorang petani. Ya, zalika di sini isim inna dan dia mabni. Kalau rajula badal, ya badal dari zalika, badal dari isim inna, ya mansub, fallahun khabar inna. Kalau tadi innahu mudarrisun, ya inna huruf taukid, harfu taukidin wa nasbin, hu ya dhamirha berarti isimnya tapi dia mabni, mudarrisun khabarnya. Kemudian bisa juga berupa isim mausul, ya isim inna bisa juga berupa isim mausul. Misalnya innan ladzi fil fasli talibun, sesungguhnya yang berada di dalam kelas itu adalah seorang siswa. Ya, inna harfu taukidin wa nasbin, alladzi ini isim mausul mabni, dan di sini dia berposisi sebagai isim inna. Fil fasli jar majrur dan nggak punya posisi, ya. Talibun khabarnya. Kemudian yang kedua, karena khabar bervariasi, maka khabar inna juga bervariasi. Ya. Karena khabar bervariasi, maka khabar inna juga bervariasi. Contoh misalnya inna rajula saminun. Sungguhnya laki-laki itu samin. Di sini rajula berupa khabar mufrad, ya. Afwan, saminun khabar mufrad. Kita lagi bahas khabar, ya. Khabar yang bervariasi. Kemudian khabar berupa syibul jumlah, misalnya innal ustadza fil fasli, ya fil fasli ini khabar inna. Kemudian innal mar'ata mihnatuha tabibatun, sungguhnya wanita itu ya profesinya dokter. Di sini mihnatuha tabibatun. Ya kalau sebelumnya inna rajula saminun, ya, rajula isim inna mansub, saminun khabar inna marfu. Innal ustaza fil fasli, al ustaza ini isim inna marfu, fil fasli ya menempati posisi sebagai khabar inna marfu. Kemudian innal mar'ata mihnatuha tabibatun. Ya al mar'ata ini isim inna mansub, ya khabarnya itu berupa jumlah ismiyah, mihnatuha tabibatun, ini satu rangkaian jumlah ini namanya berposisi sebagai khabar inna marfu.
Ya. Kemudian innal mar'ata taskunu fil qaryati, sungguhnya wanita itu tinggal di desa, ya. Al mar'ata isim inna. Nah, khabarnya mana? Khabarnya berupa jumlah fi'liyah taskunu. Ya, taskunu ini kan fi'il. Fa'ilnya dhamir mustatir diperkarakan hiya. Nah, susunan fi'il fa'il itu menjadi khabar inna marfu'. Ya. Kemudian yang ketiga, nama posisi isim setelah saudari inna disesuaikan dengan saudari inna yang mendahulinya. Kalau misalnya la'alal jawwa sahun, ya semoga cuacanya cerah, maka di sini la'ala kan huruf taraji, ya. Al jawwa isim la'ala, namanya isim la'ala, bukan isim inna tapi isim la'ala karena sebelumnya kan la'ala. Isim la'ala mansub, sahwan khabar la'ala marfu'. Ya, demikian untuk pembahasan tentang inna dan saudari-saudarinya. Silahkan dihafalkan ya dan difahami contoh-contoh yang telah diberikan. Kemudian di sini ada latihan lumayan banyak, silahkan antum kerjakan supaya semakin paham. Ya, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.